Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam hadis yang diterima oleh Abu Shuraih Al-Ka'bi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah serta beriman kepada yaumul akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Betapa dari hadis ini saya merasa bangga dengan agama, khususnya agama Islam, karena betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan statement, memberikan kesempurnaan agama, tidak hanya aspek keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dicirikan dengan etika dan adab dalam kehidupan. Tidak hanya tentang ketuhanan, tapi juga tentang etika dan moral kehidupan. Ciri-cirinya adalah bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kriteria sejauh mana dan sebesar apa dia memuliakan tamunya. Memang dalam adab bagaimana sifat tafahum saling pengertian, bagaimana seorang tamu dia tahu betul bagaimana layaknya etikanya bertamu, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bagaimana seorang menerima tamu. Ad-dhaifu wal mudhib, dua-duanya diatur oleh agama Islam. Seorang tamu tidak boleh kemudian bertamu masuk ke dalam rumah ketika tidak ada mahramnya. Begitu pula orang yang menjadi tuan rumah tidak boleh menerima tamu ketika tidak ada mahramnya. Maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya dijelaskan oleh Muhammad bin Ahmad bin Salim bahwa dari hadis ini kita mengambil beberapa saripati. Bagaimana adab seorang muslim ketika menjadi seorang tuan rumah. Di antaranya tidak kurang dari 10 adab seorang tuan rumah ketika menyambut seorang tamunya. Yang pertama dalam kitab syarah tersebut disebutkan, hendaklah seorang tuan rumah menerima, menampakkan wajah, menampakkan ekspresi yang menunjukkan kebahagiaannya dengan raut muka yang penuh senyum. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tabassumu kali akhika sodakotun, menampakkan wajah yang penuh senyuman, maka itu adalah sedekah. Dan tidak ada orang yang lebih banyak dalam hadis diungkapkan senyumnya melebihi senyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sambutlah kedatangan seorang yang bertamu dengan penuh kegembiraan dengan kesenyuman. Yang pertama itu. Sehingga otomatis kita tidak boleh menampakkan ketidaksenangan, raut muka penuh masam dan lain sebagainya, karena ini adalah bagaimana kita mencirikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Yang kedua, Muhammad bin Ahmad bin Salim menyebutkan etika seorang tuan rumah adalah ketika dia bersedia dan berlapang hati melayani tamunya. Dalam hal ini lebih spesifik, dia menjamu apa yang dia miliki, apa yang dia menjadi rezekinya, maka tamu kemudian memberikan dan bisa menikmatinya. Maka inilah salah satunya kenapa tamu itu harus dijamu, karena hendaknya tamu yang datang itu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini beriringan dengan etika dan adab yang ketiga. Hendaknya dia tidak mencirikan orang yang serba kekurangan. Sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati tamunya kemudian dia tidak memiliki barang makan sedikit pun di rumahnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada sahabat yang lainnya, siapa yang mau menjamu si fulan dan si fulan. Dan itulah yang kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disabdakan bahwa si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul jannah, dalam kondisi yang serba kekurangan, kemudian dia memberikan jamuan yang terbaik untuk sang tamunya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, etika dan adab bagi seorang tamu. Dia bermuamalah, dia mengajak ngobrol, dia berinteraksi, sehingga tidak boleh
Tidak baik etikanya ketika kita memiliki tamu kemudian membiarkan tamunya di ruang tamu sendirian, tapi hendaknya dia bermulazamah, dia bermuhadasah, dia berinteraksi. Sebagaimana etika yang kelimanya adalah bagaimana dia mengajak ngobrol dengan obrolan-obrolan yang dia sukai, obrolan yang dia gemari, obrolan yang dia bisa menyenangkan. Itu etika seorang muslim, bagaimana memuliakan tamunya. Kemudian, ikhwatul iman rahimakumullah, ada etika yang sangat dilarang dalam Islam. Tidak boleh mengeluhkan tentang waktu kedatangan, walaupun adab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditegaskan ada waktu-waktu tamu tidak boleh mengunjungi rumah seseorang. Di antaranya ada 3 waktu aurat. Tidak boleh bertamu ketika waktu subuh, tidak boleh bertamu ketika ba'da duhur, dan tidak boleh bertamu ba'da isya. Maka hendaknya dijauhi. Tapi bagi seorang tuan rumah, entah itu dia adalah musafir, entah dia adalah orang jauh, kerabat yang di luar kota, kita tidak bisa mengendalikan. Maka kapanpun kedatangannya, hendaknya dia tamu diterima dan tidak boleh mengeluhkan tentang waktu kapan dia datang. Karena ini sekali lagi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yaumul akhir. Bisa jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengedepankan saudara ketika bersilaturahim. Bisa jadi ada kabar-kabar yang tentang kepahitan, ada kabar gembira yang ingin dia berbagi dengan kita semua sebagai seorang tuan rumah. Dan selanjutnya, adab atau etika seorang tamu tidak boleh, meskipun kita dalam kondisi yang sedang berkecamuk, ada emosi yang sedang marah, entah kondisi rumah dengan pasangan, dengan anak yang lainnya, maka seorang tuan rumah tidak boleh marah ketika sedang ada tamu di dalamnya. Hendaknya dia menahan diri, dan dia kemudian bisa menampakkan raut muka dengan penuh kesenangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan yang berikutnya adalah hendaknya kalau dia pulang tamunya, hendaknya dia antar sampai ke gerbang pintunya. Dan terakhir, ini mungkin menjadi salah satu yang ma'ruf, adab diantaranya ketika pulang, maka jangan lupa berikan dia oleh-oleh. Dan mudah-mudahan kita sebagai muslim mencirikan orang yang beriman, ketauhidan kita bagus, ibadah kita bagus, tapi muamalah, akhlak, etika adalah pada akhirnya mengukur tentang kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus 5 karimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak kita dengan sesama manusia. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, barangkali itu mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah yang berlapang dada ketika kedatangan tamu, entah siapapun, baik yang dia kenal ataupun yang tidak kita kenal. Maka hendaknya kita syiar dengan akhlak, kita syiar dengan etika, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah, aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.